Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang machine learning kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pearson correlation. Nah, Pearson correlation ini digunakan untuk seleksi fitur. Untuk yang belum nonton video saya sebelumnya tentang seleksi fitur, saya sarankan ke video saya tentang seleksi fitur terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Link dari video sudah saya sediakan di description box. Oke? Kalau yang sudah nonton, ayo kita lanjut ke materi tentang Pearson correlation. Oke, kita mulai dengan Pearson correlation ya. Ini saya rewind sedikit tentang contoh dari filter method. Pearson correlation itu masuk ke dalam filter method dalam seleksi fitur ya. Kapan kita menggunakan Pearson correlation? Kita menggunakan saat feature dan responnya sama-sama continuous ya. Continuous, ini juga continuous. Feature dan respon sama-sama continuous. Nah, sebelum ke rumus dari Pearson correlation, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu korelasi terlebih dahulu ya. Korelasi itu adalah seberapa dekat dua variabel memiliki hubungan linier satu sama lain. Jadi hubungannya adalah linier ya. Di variabel yang bergantung secara linier itu katakanlah contohnya X dan Y yang saling bergantung, itu contohnya X sama dengan 2Y, ini linier ya pertambahannya, itu akan memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada dua variabel yang tidak bergantung linier. Misalnya variabel U dan V itu saling bergantung satu sama lain tapi ketergantungnya tidak linier nih ya. U sama dengan V kuadrat tidak linier, yang linier seperti ini. Oke. Nah, jadi fitur dengan korelasi yang tinggi yang bergantung secara linier memiliki efek yang hampir sama pada variabel terkait. Jadi ketika dua fitur memiliki korelasi yang tinggi, kita dapat menghapus salah satu dari dua fitur tersebut. Jadi karena korelasinya tinggi, misalnya fitur 1 nilainya naik, fitur 2 nilainya juga naik. Jadi itu akan sama aja ya kalau kita pakai hanya salah satunya. Efeknya sama terhadap variabel responnya atau variabel terikatnya. Jadi salah satu dari fitur yang memiliki korelasi tinggi tersebut bisa kita hilangkan atau bisa kita eliminasi. Nah, dalam korelasi Pearson ini angkanya antara -1 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana dua variabel berhubungan linier. Korelasi Pearson ini juga dikenal sebagai PMCC ini ya, Product Moment Correlation Coefficient, atau biasa disebut hanya korelasi saja. Rumusnya seperti ini, mungkin terlihat ribet tapi nanti dalam contoh soal yang saya jelaskan ini sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau kalian di sini belum mengerti tentang rumusnya tidak apa, nanti ada contoh soal yang akan menjelaskan rumus ini. Nilai korelasi yang lebih dekat ke 0 ini menyiratkan korelasi yang lebih lemah. Tepatnya 0 ini menyiratkan tidak ada korelasi sama sekali ya. Nilai yang mendekati 1 menyiratkan korelasi positif yang lebih kuat. Nilai yang lebih dekat ke -1 menyiratkan korelasi negatif yang lebih kuat. Oke, saya jelaskan lagi di sini. Koefisien korelasi 1. Jadi untuk setiap kenaikan positif dalam suatu variabel, ada peningkatan positif dengan proporsi tetap pada variabel lainnya. Satunya naik, satunya juga naik ya. Contohnya ukuran sepatu naik, nah hampir berkorelasi sempurna dengan panjang kaki yang juga naik gitu ya. Koefisien korelasi -1. Jadi untuk setiap kenaikan positif dalam satu variabel, ada penurunan dari variabel yang lain. Jadi satunya naik dengan proporsi tertentu, satunya turun dengan proporsi tertentu. Misalnya, jumlah bensin dalam tangki kendaraan bermotor itu akan berkurang
dan hampir berkorelasi sempurna dengan kecepatan kendaraan bermotor tersebut saat melaju. Oke, koefisien korelasi 0 berarti bahwa untuk setiap kenaikan tidak ada peningkatan positif atau negatif. Keduanya hanya tidak berhubungan. Oke. Contoh kasusnya. Nah, ini adalah sumber yang saya pakai untuk contoh kasus ini. Jadi kalian kalau mau langsung ke sumbernya silakan klik juga link ini, sudah saya siapkan di description box. Oke. Kita akan menghitung korelasi antara fitur umur dan level dari glukosa atau gula darah. Kita punya 6 data di sini, data 1 sampai data 6. Ini adalah umurnya dan ini adalah level dari gula darahnya. Oke, kita lanjut dulu. Langkah pertama, tentunya kita akan memakai rumus yang tadi ya. Kita panjangkan dulu tabelnya, dan dalam tabelnya kita akan menghitung X kali Y, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Ini X dikali Y, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu ya. Setelah itu kita langsung isi nilainya nih. Kalau pakai Excel akan lebih gampang. Jadi ini adalah nilai X kali Y, ini adalah nilai X kuadrat, ini adalah nilai Y kuadrat sampai ke bawah ya. Langkah selanjutnya kita lengkapi lagi tabelnya dengan sum-nya. Ini paling bawah ya. Ini 247 adalah sum atau hasil tambah, ini datanya dari atas sampai bawah. 486 adalah hasil tambah dari datanya ini. Dan sama juga untuk yang di sebelah sini ya, ini adalah hasil tambah dari atas sampai bawah. Oke. Langkah selanjutnya kita lihat rumusnya sekarang. Kita kumpulkan angka-angka yang diperlukan pada rumus ini ya. N ini adalah banyak data ya, banyak data sama dengan 6 di sini. Sum dari X kali Y ini adalah ini. Selanjutnya dikurangi sum dari X, berarti yang ini, dikali dengan sum dari Y, berarti yang ini. Nah, ini ada akar ya, ada akar, dan di sini ada N ini 6, sum dari X kuadrat. Nah, oke, X kuadrat ini sumnya, dikurangi sum dari X dikuadratkan. Nah, hati-hati ya di sini. Ini sum dari X, berarti yang ini sum dari X baru dikuadratkan ya. Yang ini untuk bagian Y, N-nya sama dengan 6. Sum dari Y kuadrat adalah yang ini, sedangkan yang ini adalah sum Y, yang ini dikuadratkan ya. Oke, itu dia angka-angkanya. Kita masukkan langkahnya di sini. Masukkan angkanya di sini juga. Sum X, sum Y, XY, dan X kuadrat dan Y kuadrat sama seperti yang kita pilih tadi, dan N itu adalah jumlah datanya sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan hasilnya adalah 0,5298 atau 0,523. Jadi variabel memiliki korelasi positif sedang, tidak sampai mendekati 1 ya, dan juga tidak juga mendekati 0. Jadi ada korelasi positif tetapi sedang ya, karena nilainya antara 0 sampai 1. Nah, bagaimana materi tentang Pearson correlation kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini termasuk contoh soal yang saya pakai tadi, sudah bisa kalian cek di description box. Kalian bisa kunjungi sumber-sumber yang saya pakai untuk pembuatan video ini. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain.